disampaikan oleh Guru Yanul. Waktu dan tempat dipersilakan sepenuhnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد إمام أهل العرفان وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الميزان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الموطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif dimanapun beliau-beliau berada, wabil khusus kepada yang mulia Al-Habib Thayyib bin Abdurrahman bin Hussein Al-Kaf. Semoga para habaib dan para syaraif semuanya Allah panjangkan umur-umur beliau, berikan kesehatan kepada beliau, Allah kabulkan segala apa yang dihajatkan beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang mulia, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Rasul yang ulun muliakan, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita selalu dalam jujuran rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah pagi hari ini walaupun dalam suasana gerimis mengundang, dalam suasana hujan-hujan kecil-kecilan, kita alhamdulillah tetap ditakdirkan Allah berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengenang sebuah peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, yakni maulidnya Sayyidil Wujud wa imami kulli mawjud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap melewati acara pada hari ini kita bisa memetik hikmah yang terdapat di dalam acara. Artinya jangan sampai acara itu diadakan hanya sekedar seremonial belaka, hanya sekedar acara-acaraan, datang dudukan, tuntung-bulkan, jangan gitu aja. Harus ada nang dikutip, nang dibawa mulik, nang kawan diamalakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita berharap, ulun berharap apa yang ulun sampaikan ini mudahan ulun kawa ma'amalakan, biarpun kawa ma'amalakan. Hadirin sekalian rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah sosok manusia yang sangat-sangat luar biasa. Keluar biasaannya Rasulullah sampai lidah ini tidak bisa lagi mengungkapkan bagaimana dan kayak apa kisahnya Rasulullah. Saking hebatnya Rasulullah itu. Di antara kehebatan Nabi, keluar biasaannya Nabi, kewibawaannya Rasulullah itu, kehebatannya Rasulullah itu diakui oleh kawan maupun lawan. Kawan mengakui kehebatan Nabi, lawan pun mengakui kehebatan Nabi. Bahkan di dunia ini ada ditulis oleh seorang profesor tersohor di dunia. Beliau menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nomor 1 yang ditulis Nabi kita Muhammad SAW. Padahal yang menulis itu orangnya non-muslim. Yang menulis buku itu non-muslim, tapi beliau mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Dari sekian ratus yang hebat-hebat tokoh di dunia, ternyata Nabi Muhammad yang ditulisnya nomor 1 di dalam buku.
Dia menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki keluarbiasaan yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan biarlah dalam umur, dalam usia, dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi bisa merubah alam yang dulunya gelap gulita menjadi bercahaya, yang dulunya kurang ajar menjadi terpelajar, yang dulunya biadab menjadi beradab. Itu bisa dirubah Nabi cuma dalam waktu 23 tahun. Nabi mana ada sesingkat itu berdakwah, berhasilnya kayak ini? Tidak ada. Nabi Nuh 900-an tahun berdakwah, nang umpat berapa puluh ada? 900-an tahun berdakwah, nang umpat cuma sedikit. Rasulullah 23 tahun berdakwah, nang mengumpati hampir seluruh penjuru dunia mengumpati Rasulullah. Hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita di sini beritaan. Dakwahnya Nabi sampai kepada kita beritaan. Syukurnya kita beritaan. Bahari memang benua kita khususon Kalimantan Selatan ini benua yang banyak memiliki riwayat beragama Hindu. Banyak Hindu di benua kita Bahari. Tapi syukur ilmunya Rasulullah sampai kepada kita melewati wasilah Raja Banjar yang pertama, Sultan Suryansyah. Alhamdulillah, wasilahnya beliau Islam kawan tersebar kemana-mana. Alhamdulillah, berkat Sidin awal-awal masuknya Islam ke tanah Banjar. Bahari kan Sidin itu juga ngarannya Pangeran Samudra. Tahu tak? Nang lagunya adalah nang Pangeran Bangaran Raja Buwana, ahli waris kerajaan Daha, ibu paman Arya Batahta, kabalan Deyan wadah pambukahannya. Balendian itu si doa arah halalang situ. Di kampung Buin diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu gelarnya. Ini kita. Ini Pangeran Samudra dalam hari. Tapi karena Sidin hendak berperang, minta bantuan dengan Demak. Demak sudah Islam di bawah pimpinan para wali songo. Ketika Banjar meminta pertolongan dengan Demak, Demak memberikan persyaratan cuma satu. Kami siap membantu Banjar kalau Banjar mau masuk Islam. Itu dia persyaratannya. Kada perlu macam-macam. Pokoknya bila Banjar hakun masuk Islam, jadi kami datangan membantu. Disepakati perjanjiannya. Akhirnya datanglah utusan Demak di bawah pimpinan seorang kesatria yang gagah berani, alim luar biasa, wali bahkan, namanya Khatib Dayan. Khatib Dayan yang memimpin ekspedisi dari Pulau Jawa menuju ke tanah Banjar. Artinya ekspedisi. Artinya adalah ekspedisi itu maksudnya pelayaran, gitu kan, belayar. Oh, ekspedisi ngarannya. Sampai ke tanah Banjar kisahnya, singkat cerita kan. Nyawa kisah itu nyaman. Anda dipanjai, anda dihadapi nyaman. Ya. Mulai jauh apa ya? Banjar satu mal. Sampai kan ke Banjar. Sampai ke Banjar, di tempat yang ditentukan terjadilah peperangan. Ujar habar di Sungai Carucuk perkelahiannya. Kenapa disebut Sungai Carucuk? Karena dipasangi tumbak carucukan, lalu disebut Sungai Carucuk. Ini terkenalnya kuit Carucuk. Kita berjalan ke Banjar itu ada kuit Carucuk. Mungkin sungainya nama-nama ada tahu juga lah. Ada suami ini. Disitulah terjadi peperangan. Banjar melawan musuhnya, menang. Akhirnya karena menang, janji pun ditepati. Pangeran Samudra mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mulai saat itulah Islam berkembang di tanah Banjar sampai kepada kita berataan bisa merasakan keberkahan dakwah Nabi Muhammad melewati perjuangan ulama-ulama terdahulu. Makanya ulun pernah mendengar salah satu ulama dari kalangan Bani Arsyadi, dari kalangan Dzurriyyat Datuk Kalampayan. Beliau mengucapkan di Banjar itu pasak paling ganal ada 2, Kabupaten Banjar. Yang jadi pasaknya 1 Datuk Kalampayan, 2 Agak Guru Serumpun. Kalau ke Banjar ada ziarah yang 2 ini belum dianggap sempurna. Ke Banjarmasin ada 2 lagi pasaknya kata beliau. Ini yang mengucap ulama besar turunan Datuk Kalampayan.
Beliau mengatakan di Banjarmasin ada dua jua masak paling besar, wali paling besar di Banjarmasin. Satu, beliau menyebut Al-Majidul Billah Al-Habib Hamid bin Abbas Al-Hashim Sahib Basiri. Yang kedua, Sultan Surian Syah. Makanya ulun pribadi kalau ulun ziarah sampai ke Banjarmasin, Sultan Surian Syah merupakan rute wajib untuk ulun ziarahi. Itu kalau ulun, biar terserah di ulun bila berziarah ke Banjar, ziarah Basiri, ziarah Kuin pasti ada. Itu ulun karena mengingat makom beliau ini sebagai orang yang pertama kali memasukkan Islam ke tanah Banjar melewati sini. Nah, alhamdulillah dakwah Nabi sampai kepada kita nih. Alhamdulillah hanya dalam waktu 23 tahun Nabi bisa merubah alam semesta ini. Hadirin sekalian rahimakumullah. Rasulullah ini diberikan Allah kelebihan, berbagai macam kelebihan. Di antaranya, nah kita kisahkan di sebagian aja. Di antaranya Allah melebihkan Nabi kita Muhammad di bintangan lidah beliau sangat fasih. Jadi disebut dalam dalail itu ada nama Nabi Sayyiduna Fasihul Lisan. Nabi Muhammad itu disebut orang yang memiliki lidah paling fasih. Paling fasih beliau memiliki lidah, baik dalam membaca kalam Allah ataupun berbicara kepada sesama. Nabi paling fasih dalam menyampaikan sesuatu. Nah di sini Nabi pernah bersabda, "Ana afsahu man nataqa bil-dhad," kata Nabi. Aku orang yang paling fasih membaca huruf dhad. Dhad itu kan makhraj dhad itu menggelumbung arah ke kanan atau ke kiri bisa. Menggelumbung sini kan atau ke sini. Ini ahli tajwid tahu benar atau belum dikata ahli bang, cuma hikiripannya aja. Nyambat dikit kata tu ada walau ada nama walau ada wala hanya masuk walau bolin biar mana menjurkan telapah sejujurnya. Nah aja Nabi ana afsahu man nataqa bil-dhad. Aku yang paling fasih baca huruf dhad. Nah lain dan dengan fasihnya, sepasih-pasihnya qori di muka bumi ini kadang kala menandingi kefasihan Nabi Muhammad SAW. Kalau menandingi Rasulullah ya fasih benar Nabi ini berbacaan. Cuma kita dituntut mendekati fasih benar. Walaupun kada sama dengan Rasulullah, jelas kada sama, tapi mendekati benar, mendekati sama dengan Rasulullah. Nah makanya kita belajar membujurakan bacaan itu belajar. Memang ulama kita mengajarkan belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Nah, itu di pondok belajar Pak. Hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Nah, benar. Belajarnya fardu kifayah, tapi bacanya fardu ain. Tarik kesimpulan fardu ain juga belajar ilmu tajwid. Wajib kita belajar supaya baca Quran bujur. Sama orang bersunat tuh dia, hukum asal bersunat ini hukum asalnya. Ujar ulama, hukum asalnya bersunat itu fardu kifayah. Bersunat perhitam. Fardu kifayah di sejujurnya. Oh jadi kalau bukan bersunat, jadi kampung itu asal ada seikut bersunat jadi ya benar. Kalau ini tidak bersunatan, kan fardu kifayah hukumnya. Nah tapi ada tapinya ada. Kan diwajibkan sebelum sholat suci badan, pakaian dan tempat. Di antaranya badan disucikan daripada najis. Nah di dalam siutuh nomor itu ada najis yang selalu ada berikut. Maka bila hendak sembahyang bilang bersih, hendak sembahyang bilang bersih, hendak sembahyang bilang bersih. Amun sembahyang 5 kali sehari itu dibilang hari-hari. 5 kali membilang. Ayo bayangkan biar. Karena saya bilang. Ulama pintar sediakan jalan, ya sudah mungkin ini caranya dihukumi bersunat fardu ain juga. Lalu kata lapar membilang. Itu judulnya kok. Cuma hukum asalnya di ulama itu, lalu jadinya berubah.
itu memberi belajar ya salah juragan lah. Ada kan ada sunat sini sunat kan. Nah supaya nyaman, supaya tidak najis lagi kan itu sudah. Nah sama tajwid tadi, memang hukum asalnya fardu kifayah, tapi membaca Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain, berarti wajib juga biar belajar tajwid. Huruf Al-Quran itu dari alif sampai ya kadada nang samanya. Bila pian ada baca sama berarti ila pian tasilahu. Wajib diurut ilahnya. Coba mulai A sampai ya kan. A, ba, ta, ta, ja, ha, kha, da, za, ro, za, sa, sha, so, to, to, lo, a, o, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Kan ada nang samanya. Kada ada nang samanya. Bila ada nang sama bacaannya berarti bilang kita nang salah. Contoh baca ila zulzilatil ardu zilzalaha, tapi bilang kita kasih lahu ija zulzilatil ardu zilzalaha, jim salaman. Ya salah bilang kita jalika jazaa'ul jalimin, orang lalika jazaa'ul zalimin, jalika jazaa'ul jalimin. Hilang kita perlu diurut supaya hilang kita bujur nang tuha karena anungkah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan sumpah biar belajar. Ulun pernah melajari orang umur 50 tahun 50 tahun umur singgit belajar mulai ikro 1 sampai bisa baca Quran. Kada sumpah sih kan datang ke rumah ulun saudara malam ngaji. Ulun kada bisa berwek ini orang Tuhan kok. Jangan barang bisa. Mau barang bisa ya camok ya. Barang bisa. Kenalnya belum barang bisa. Camok jadinya. Nanti mau barang bisa loh. Beberapa pulang dan orang gamis. Barang bisa lalu baca nama Allah Taala bersabda ya. Akhirnya dibaca kalimatnya. Nang kada ada di Quran dibaca. Itu tuh ngarapnya mengaradau. Ya jangan sampai nak kayak itulah. Bahaya benar lihat. Bahari kisah ada orang kada bisa, orang kada bisa. Bahari kisahnya si Paloy. Si Paloy ini lawan Jarbus kedua. Menimbai lunta di sungai. Menimbai lunta nanti kalau lunta lah. Menimbai jala. Wah jala atap ditimbai lunta. Kadang-kadang Paloy orang tatayan rumah ini pemanggilan. Aku jar hendak berminantu nang bisa berbahasa Arab. Paloy mandana. Aku jar orang tatayan rumah tuh. Mohon ada nang bisa bahasa Arab. Aku biar kada berjujuran aja dia. Artinya anakku nih jujurannya biar seperangkat alat kabaru kedua. Nah artinya tuh cangkol, tajam itu aja jujurannya. Kadang-kadang oleh Paloy ini malaran aja. Paloy kan kada lepah jujur nih. Akhirnya Paloy berdua lawan Jarbus ke sungai. Bos, kita hari ini kerja sama. Untungnya aku bang, tapi kau ini aja. Kita gampang terakhir dengan bakso jika. Ayo aja Jarbus gampang, penting kawan bahagia kan. Pas calon nang mintuha ini bertatapas di sungai. Bertatapas di Batang Banyu. Rahanan bertatapas, Paloy mulai beraksi sambil makan luntane. Di Paloy, Bismillahirrahmanirrahim. Timbayun alaina. Timbayun alaina. Timbay lunta maksudnya. Timbayun alaina. Nah contoh lawas kan, anu luntane dia makan. Bangkitun alaina. Bangkit pelan. Timbayun alaina. Bangkitun alaina. Sekalinya bayi mau bangkit tak kait rabit tetapi jepalnya wawah pun alaina jepalnya wawah rabit nasional wawah pun alaina. Jadi nang dibentaknya canang kan dengar alaina saya besar berharap Paloy ini diam ternyata Paloy hebat berbahasa Daya sudah tuntung membangkit wawah rabit jadi jarano tiba baca Jarbus ini lah nang wawah ini tambalun alaina. Tambalun alaina. Tambali maksudnya dijahiti ditambali bahasa. Singkat cerita naikkan hari itu
orang para rumah ini nanti baloi kau hendak baloi begini anda begini baloi cuma kesannya ada kayak begini cuma kesannya ada lihatnya kau anak adanya aja aku berdaan nikahannya aku nyawa pelaminan aku kau berdakwah aja kenapa maka biar itu ada lo yang aku nih kagum dengar ikam bisa berbahasa Arab Masya Allah yang deh akhirnya berjadian ternyata kawin ya ternyata kawin ini Palo ini seorang penipu ulung Arab menipu orang sampai akhirnya perkawinan tuntung perkawinan orang bahari malam pertama tuh Imbah tuntung pengantinan acara Arisya malamnya tadarus Quran itu ada orang bahari sedangkan Palwe jangankan bisa bahasa Arab baca Qurannya lo bisa kayak apa caranya maka pengantin tidak boleh kemana-mana pengantin wajib hadir menghadiri orang tadarus Quran bakul-iling di rumah ya Allah jangan pengantin berdua kadanya kalau yang membuat tanah gelawal sampai nyusun pikiran apa yang harus dibaca di Palwe akhirnya Quran diputar terus karena giliran Palwe nah jadi ya pengantin menutup barang ya aja Palwe karena penutupan nih paksa aja Palwe A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim harapnya aja masih Palwe aja terus ada kalau tadi terus aja Palwe bagi jin kikot anak jadi terdapat oleh berkicing ada murung banyak berata murung buka alainya nggak tahu kisah nyaring hanya berata murung itu nyaring jadi dia nanti tanah hari bersih tuh ya gitu buka kalau ya tahu lagi mana juga wangi hanya berata murung langsung buka ternyata kalau yang menghindari supaya kedoknya jangan ketahuan itulah bahayanya orang yang kada bisa berparagah bisa hati-hati ya hati-hati jangan sok bisa mendasar kada bisa berpadahlah kada bisa jangan berparagah bisa nanti tahlil dengan kada bisa hati-hati ya pamampi ilmu kok kemarin orang kada bisa suruh tahlil ya Pak ilmu kok kada pamampi ya akhirnya munculnya bercatok tawe sampai bercatok tawe baik aja pintar nyatok tawe ada kemarin ada orang kan la ilaha illallah kapan dah kayak keadaan nyata bisa masa nyatok tawe ya baik coba pintar kayak itu jangan tidak ada mau makanan la ilaha illallah betul terusan hati-hati lah kada bisa berbada lah kada bisa jangan sok bisa berbada bisa hati-hati. Nah, diri sekalian, jadi tadi kita perlu membetulkan lidah kita agar lidah kita ini bujur-bujur fasih, bujur-bujur fasih. Ulun ingat almarhumah ini, panggilan ulun itu, apabila ulun hendak tolak sekolah, pasti ulun ini dikarik ilat ulun pakai emas oleh Nini. Itu mulai TK sampai ulun SD. Pokoknya bila turun pada kapal latar kambing tuh langsung jatuh ini barangannya cok ilat judurakan ilat karik sidin pakai lionten orang bahari itu segi 4 liontennya cekal kalung sidin panjang liontennya segi 4 jadi nyaman mengarik mengarik ilat cucu di Ethiopia sidin ilat ulun dirajin pakai ikro bismillahirrahmanirrahim malam sampai ayat 5 kadang-kadang Rabbi Syrah di Sobri didiupakan ke ilat tujuannya jernih supaya cucuku pasih kesesambat itu almarhumah ini ulun ingat benar itu alhamdulillah berkat itu ulun bisa aja membedakan mulai alif sampai ya insya Allah tidak ada yang samanya berkat almarhumah ini tadi kadang-kadang kalau ini kadang mengarik pakai emas sidin mengarik pakai hatap benturan orang bahari turun dia nyaman dibuka hakikat orang bahari sebagaimana lancarnya banyu turun di ujung hubungan lancar juga ini bisa sambat tapawalnya di orang Tuhan bahari itu juga tapawal bila naik jus 1 menyelamat walate supaya lantai bila naik pulang jus 2 nyalaman bumi lancar supaya lancar orang bahari karena bila tamat Quran nyalaman lakatan supaya berikir kajian kan itu tapawal katanya nah, sama
mengarik ilat ulun tuh pakai harap benturan. Wah ini biar nak awal lagi nuruti harap benturan. Kenapa musik benturan? Coba tak lupa kita karek pakai siapa sih? Nah ini hendak mengarik ilat tuh pakai siwak atau pakai sikat gigi atau pakai tutup sikat gigi itu apa? Dikarik ilat anak kita tuh supaya paseng. Jadi mulai lagi halus dikarik biar insya Allah benarnya paseng ke sesambat. Nah ibu-ibu tuh halus tuh anaknya dikarik ilatnya apa? Supaya inya paseng ke sesambat. Rancaki mengarik ilat dia. Menantu hari mengarik udah kandel ilatnya. Menantu hari minanang kajung ilat betul-betul. Kali bisa sambat sudah jadi talapah maka anak tuh masih lama lalu nyaman biar kayak itu orang bahari itu ada di dalam kitab kita orang bahari jadi lebih tua cuma bagus ritualnya artinya supaya lancar ilatnya lancar dikarik. Nah ini Rasulullah fasih dalam membaca kalam Allah. Kita pun demikian harus menjadi orang yang fasih dalam membaca Quran. Kalau kita kada bisa, wajib belajar. Nabi memberikan kabar gembira bagi yang mau belajar dan mengajarkan Quran. Khairukum, kata Nabi, man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan Quran. Ini dianggap Nabi umat yang paling baik. Makanya jangan sumpah belajar. Tuha kah anom kah yuk belajar Quran. Karena ini mukjizat Nabi yang sifatnya tidak termakan oleh zaman. Quran itu selalu ada di zaman apapun, selalu cocok Al-Quran. Tidak pernah Al-Quran ketinggalan zaman, tidak pernah. Bahkan zaman yang selalu mengikut kepada Al-Quran. Semuanya ilmu-ilmu ada di dalam Al-Quran, termasuk ilmu maulah biwadai bingga ada di dalam Quran. Ada lihat, ada tahbir lihat. Wadai bingga, ada lah. Wadai bingga, tahu wadai bingga bermain. Wadai bingga nama tuangan itu ada dalam Quran. Namanya bingga. Soalnya tahbir baca Quran 30 juz bacanya bingga. Soalnya tahbir. Ada surah dua ya. Ada mengarah dau biar aja pada bingga ada dalam Quran. Jujur ya bingga ada dalam Quran. Cuma pahamannya ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betapunlah lawan nang tahu, mun ika pada tahu. Mun hendak bisa maulah bingga, betapun lawan nang bisa maulah bingga. Nanti pahamannya ada, bingganya ada di dalam Al-Quran. Pahamannya ada, semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Nah kemudian Rasulullah ini fasih dalam menyampaikan pembicaraan kepada orang lain. Nabi ini bila menyampaikan sesuatu kepada orang lain mudah dipaham oleh yang mendengar. Ini Rasulullah. Makanya Nabi menyebutkan khatibin nas ala qadri uqulihim. Pandirilah manusia itu berdasarkan ukuran otak mereka. Bila kita hendak memandir itu dihitung, nah hadirnya akalnya sampai mana. Jadi kita kalau mau ukur pemandiran ini kayak apa? Ini ilmu jiwa namanya, ilmu jiwa. Lihati audiens, audiens di para pendengar. Lihati para pendengarnya nih, otaknya sampai kada mau mendengar ilmu yang kita sampaikan nih. Mau kada sampai kada usah disampaikan ilmu itu, dipatah aja. Karena belum saatnya untuk disampaikan. Rasulullah ini paling bisa melihat situasi kondisi. Siapa yang dipandiri Nabi, itu langsung keluar pandiran dari Nabi kalau dipaham oleh nama dengar. Pernah suatu saat Nabi kita ini bertemu dengan satu suku. Suku tersebut kada bisa menyambat al. Tidak bisa menyambat al. Inya menyambat al, am. Alhamdu, amhamdu. Ada suku namanya itu di daerah sana. Nabi pernah bertemu dengan mereka. Alhamdu, amhamdu. Wal asri, wam asri. Yang itu baca. Yang kada bisa nyaman al, bisa. Tatkala Nabi bertemuan dengan suku itu, Nabi bersabda di situ, laisa minam birri amsiyamu bim safar, kata Nabi. Laisa minam bir amsiyamu bim safar. Mengerti bukannya? Padahal bahasa Arab normalnya laisa minal birri amsiyamu bis safar. Itu bahasa Arab normalnya. Tapi karena suku itu kadang mengerti alif lam, maka Nabi bersabda dengan bahasa yang kawan dipaham mereka. Laisa minam birri amsiyamu bim safar. Ngerti bukannya? Nah, ini artinya Rasulullah
bisa menyesuaikan keadaan dengan orang yang diri sendiri. Ini harus kita tiru ya. Tak kala kita berpamer di hadapan umum, kita berpamer di hadapan manusia, ini nama dengar atau mengerti, kadang bahasa kita. Punya kata mengerti itu usah dipandiri. Misalnya dia orang kota masuk ke desa, berpamer bahasa kota. Orang bisa ada mengerti, nggak dengar bahasa kota. Apa bahasanya yang pakai sasi-sasi gitu nah? Spekulasi, komunikasi, sosialisasi, partisipasi. Ini kan orang kampung banyak nganga-nganga dengan sasi-sasi itu. Kadang-kadang nyamber dikit dong kan bisa. Terima kasih ya partisipasi, terima kasih partisipasi. Nyamber jadi bisa orang. Nah ini penting bahasa seperti itu. Bila biar menyampaikan Anda di garis miringnya supaya orang kampung paham. Nah kayak itu jangan membawa lagu seorang. Bapak gaya lagu seorang ini jangan orang lain kada mengerti, jangan. Sama kita hadir misalnya berceramah ke atau sambutan di hadapan orang yang non Banjar, artinya ada Jawa, ada Bugis misalnya, sambutanlah atau ceramahlah pakai bahasa Indonesia supaya orang Jawa kawan memaham. Nah itu makanya ulun ini paling gair bila diundang bukan Jawa, paling gair ada ceramah bila bukan Jawa mengundang. Oh ada undangan ke Bandung, guru siap kalian mengisi ceramah ke Bandung, ada aja kok, ada siap. Kenapa? Berbahasa Indonesia gini yang bisa nang tasilaho ujungnya. Ya tadinya normal, pamulaan bujur, kita tangannya lah ya Allah. Itu orang belajar kan, paling kan orang keluar, ini makinnya lah ya ujungnya. Tadinya suara normal, cuma lah ya bandir tak. Nah kayak itu tuh bang, dan cuma dia bahasa Indonesia tuh nanar ujungnya ya Allah. Ya kayak itu bang, dia makanya orang paling gair deh. Paling kadang gua ada jualan ke Bandung berawak. Jangan tampilan kan bener kita. Tampilan Sumatera bukan kita, beda sama ada bakau bako. Tampilan. Bocor ya sebenarnya di Sumatera orang keluar juga di situ. Ame bako bakau situ. Kau nolak jangan di tampilan yang terang bener dia. Kalau ada tuh sahabat tampilan kan banyak buat kalwa, buat Banjar. Mana caya aku teh situ. Ampun ngajar gue, ampun jualan kita jualan gitu. Kalian tadi bang, kalau kita silaho deh, kita ini mesti kalau kenalan kan, orang misalnya nih kalau kenalan, Mas, salam kenal Mas ya, dari mana Mas? Oh saya dari Garut Mas, Jawa Barat. Oh iya, saya dari Kitapura Mas, Kitapura Kecamatan Kita, Kabupaten Tala, Tanah Laut. Oh iya, salam kenal Mas ya. Iya, salam kenal juga. Nanti Mas ya kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya. Bingung, mana orang Jawa apa rawa-rawa ya? Ketemu di jalan rawa-rawa ya. Bingung orang Jawa. Mas rawa-rawa itu yang tempat buaya berenang ya Mas. Iya karena dekat lagi cari bahasa Indonesia rawa-rawa. Nanti kalau ketemu di jalan rawa-rawa ya. Kurang nanti kalau ketemu di jalan disapa ya. Kita dua ya kan itu ingat ingat lagi. Kasih tahu ujungnya apa? Gitu tuh Bang. Mas kok cepat sekali sampai ke Langgar Al Kausar Lok Papan Desa Kitapura ini Mas? Oh Mas saya hafal jalan di sini. Kan banyak jalan Mahantas Mas. Apa Mas Mahantas Mas? Saya tak ngerti Mas Mahantas. Oh Mahantas itu jalan pintas gitu. Cuma ada tahap lagi Mahantas. Lah ya Allah Pak. Tempat jualan bujur bahasa Indonesia lah ya kita itu bang ya harap maklum nantinya mesti ambil tampil bahasa Indonesia makanya ya saya ini kan datang dari jauh, badan saya ini ya Allah sangat terasa sakit gitu, rasanya singkalan gitu ya coba singkalan coba nanti singkalan nanti masih singkalan obatnya singkalan itu sebutin jalan urut ya idza kana al-awaqu rimbutan aw firqatan aw qaturan aw kasamutan fa ubatuhu bil urut itu sahih idza kana apabila adalah al-awaqu awaqu jadi singkatan lengkap ya atau orang lengkap rimbutan khabarkan atau kepada rimbutan firqatan aw qaturan aw kasamutan fa ubatuhu bil urut maka bermula obatnya dengan urut. Sahih
sesuai dengan tahun ini. Malam ini belum sesuai dengan tahun acara di gang Habib sana Habib Gadri Rasim lah hari bersama. Iya di situ. Nah di gang situ acaranya di Sungai Danau. Itu banyak berkawas, bermurai, banyak sempurna, berlutan di situ banyak muncul. Nah itu orang kalau ada situ banyak sempurna banyak di situ di apa tadi namanya gang karya bersama di situ. Dan kenapa bang? Nah ada kayak udah lo sholat di situ. Anu awak ini terasa simpalan sudah. Simpalan. Nah jadi Rasulullah itu bisa menyesuaikan pemandir kepada yang dipandir di sini. Kadang membawa lagu sholat. Ini harus kita perhatikan ya. Misal dia baca ceramah di hadapan kakak-anak, pakailah bahasa anak-anak. Yang diundang ceramah ke SD atau MI bahasa anak-anak di situ. Ini kadang ceramah di SD mau kayak ilmu ketuhanan. Ini karena SD apa ya? Jangan kemakan karena hati juga. Tangkap lanjut gurunya intisari ceramah guru dada baik apa kisahnya anu maujud macam-macam wujud itu ini karena nanti jangan makan otaknya baru sampai. Makanya pemanggil anak-anak itu kisah biasa aja. Kayak apa seorang anak juga kayak itu toh. Karena pemanggil lawan hubungan SMP lawan SMA tinggi sedikit manggilnya kayak orang anom kayak itu. Karena pemanggil orang tua dan seorang tua itu harus bisa dia bahasa jiwa namanya. Bahasa jiwa itu harus bisa ya. Mengerti bahasa jiwa namanya mengerti. Sama penceramah tuh harus pakai bahasa jiwa. Bila melihat orang pindah 2-3 kali Malaysia terus ada mampir. 2-3 kali Malaysia terus ada mampir. Belum menurut ya satu mat ada begini ya. Tapi lucu ya. Ya Allah, ya Rasulullah dilebihkan Allah di pintangan lidah beliau fasih. Maka kita harus menuruti Nabi, fasih dalam membaca Quran, fasih dalam berbicara kepada sesama. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW itu Allah Ta'ala berikan kepada beliau kelebihan akhlak. Akhlak Nabi SAW luar biasa. Ada dana kawanan tingginya. Di dalam kitab Maulid An-Dibai disebutkan di antara akhlaknya baginda Nabi, beliau ya'fu 'anil dambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza buyi'a haqqullah lam yakum ahadun bi ghadabi. Akhlak Nabi diantaranya apabila menyangkut diri pribadi beliau, orang tak salah lawan sidin, Nabi selalu memaafkan. Nabi kalau bisa salih ya. Diludahi orang, Nabi santai. Disambati orang, Nabi santai. Kadang Nabi salih itu kadang salih karena pribadi beliau itu kadang. Bahkan dakwah Nabi masuk ke kota Taif itu ditawang pakai batu, bayangkan ya. Dakwah Nabi masuk ke Taif disambut pakai tawakan batu. Bayangkan, kita berdakwah di sini nyaman, disambut, dikawal oleh panitia, datang dijamu, disediakan tempat yang nyaman, dimuliakan, dihormati. Jauh dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dakwahnya penuh dengan perjuangan, ditawang pakai batu sini. Itulah dulu makanya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan kalau beliau ceramah di Ponpes As-Siddiq Habib Quraisy Baharul, itu di situ beliau kan diarak pakai kereta kencana, diarak pakai kereta kencana, kemudian ditabuh terbang 1000 ipung namanya jatuh terbang menyambut kedatangan Habib Umar. Itu Habib Umar ini di kereta kencana nangis. Ketika ditakoni, wahai Habib, kenapa kian menangis? Apakah kian kada senang dengan sambutan dari kami? Kan dari sini bagus sambutan dari kami, tapi nangku tangisan dan aku menggana Rasulullah Bahari. Rasulullah Bahari masuk ke Taif, ditawak orang pakai batu, disambati orang macam-macam, diludahi orang. Aku datang disambut dengan penuh kemuliaan, dibawa di kereta kencana, disambut dengan luar biasa, disediakan fasilitas yang mewah dan lain-lain. Aku sakit mengingat perjuangan Rasulullah SAW. Itu yang bisa dikatakan. Kadang ada dikirimannya dakwah kita dengan Nabi Muhammad. Dakwah kita penuh dengan kenyamanan, tapi dakwahnya Nabi Muhammad penuh dengan kesulitan. Tapi ya sekadar-kadarnya adalah kita meniru Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah ilallah.
ikhlas, menyampaikan dakwah yang ikhlas. Jangan sampai menyampaikan dakwah ada macam-macam butirnya. Belajar ikhlas, belajar ikhlas, dan belajar jangan mengalimi umat Rasulullah. Belajar, kita jadi tuan guru, belajar jangan mengalimi umat Rasulullah. Belajar, jangan sampai artinya aku naik ceramah kok asal diambil pakai mobil Alphard. Panitia itu lucu carikan Alphard ya, terus yang itu Alphard itu dia, pakai jadi Alphard, memperapak juga. Ada usaha artinya mengaliri umat Nabi Muhammad, ada usaha. Apalagi ulun pribadi, ulun punya prinsip, ada hendak ceramah kemana-mana diambil. Ulun kadang-kadang. Ini ulun yang lain kada apa terserah beliau. Ini prinsip ulun. Prinsip ulun kalau ceramah ulun tulak saurang. Ya kecuali ada babnya anak murid yang luar biasa patuhnya lawan seorang, lalu mengambil bisa ulun diambil. Tapi kalau yang papatuhan itu ulun tulak seorang. Ini ulun nerima anak artinya langsung terima. Kami boleh mengambil langsung terima. Ini ulun jaga-jaga. Wah ini kali dia usia. Oh ya gue dalam motor sembeli orang. Jadi ceramah lagi. Ujurang sareng guru tolawas ke sareng ampulo kita jabak sini murah-murah mengundang ceramah. Iya gue di motor pajet dan belum. Nah kalau lagi ceramah kan bini jande. Yang pak kan ngalih ayam kirakan meter. Jadi baik tulak seorang ini tak aman, sopir-sopir seorang. Anak buah seorang di dalam nyaman tidak campurahan. Aman hendak nang gigir dalam motor dalam bapak, ini bukan seorang. Murah nyupir, nah ngaleh ada gigir. Bahkan di nonton 5 kali singgah ngaleh, supir itu gurunya tapi gunungnya. Supir seorang nyaman ada bapak juga, terserah seorang aja lah. Nah itu belajar jangan mengalih umat Nabi Muhammad. Dan beliau ini apabila orang salah lawan sidin dimaafkan sidin, tapi apabila hukum Allah dinistakan, belum ada orang sarik, Nabi berdahulu sarik sudah. Hukum Allah dinistakan, Nabi berdahulu sarik ya. Belum ada orang lain nang sarik, Nabi sudah sarik berdahulu. Itu sarik nang karena Allah namanya. Contohnya anak yang ditanggung oleh lalakian, nang kada mahram, belum nikah, wajib pian sarik. Wajib. Kemana si galuh ini tulak? Hilang berhari-hari kada ada di rumah. Sekali datangan beragam lawan lakian. Langsung ada nih depan lawang. Baca tinggal. Tangan ada. Kami main di jalan ke sana teh. Apa yang sana? Ngitik bang. Santai, main menikmati udara segar di pantai. Tahu siapa nih tak? Nang nunggal sedih tak? Ya yang pulang. Jadi binian dia deh. Ya yang nikah belum disariki biar dimamai wajib itu marah karena Allah disuruh pahala biar sarik gitu. Nah salah menyalahkannya mak minta maaf bawa anak belum lagi jadi minantu mau minta maaf ini ada mie ayam main saja langsung ramai tahu ada biniannya kita dibeli pasti mamai rumah supaya rumah kada mamai rumah ini kan tujuh makan mie ayam kan mie ayam siap jalan-jalannya apa ada dengar-dengarnya nyogok besok pakai bau pulang aduh saya acil karena sogok acil ya pak mie ayam mana nyogok karena ini wajib pian sarek anak pian ditanggung oleh lalakian nang kada mahram wajib sarek itu sarek nang karena Allah berpahala pian. Kemudian Rasulullah itu disifatkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang memandang Nabi pertama kali pasti merasakan wibawanya Nabi itu luar biasa. Siapa aja yang ketemu Nabi pasti merasakan wibawanya luar biasa kan. Sampai itu ada disebutkan dalam hadis, ulun kada ingat redaksinya. Musuh itu diulah Allah Ta'ala takutan berhadapan mata Rasulullah masiratu syahr, perjalanan 1 bulan. Maksudnya musuh itu diulah Allah Ta'ala gentar hatinya tak kala ingin berhadapan dengan Nabi Muhammad. Perjalanan 1 bulan sudah gentarnya. Misalnya dijadwalkan tanggal sekian-sekian terjadi perang misalnya, atau terjadi perjanjian bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu sebelum pertemuan itu kada kisah musuh ini geluduk dada geluduk dada apa aku nih
kayak Nabi Muhammad, kayak apa aku nih Nabi Muhammad, kayak apa, itu milik musuh mikirkan karena saking wibawanya Nabi Muhammad SAW. Wibawa benar dia Nabi Muhammad. Siapa kata muslimin pertama kali pasti merasakan bagaimana wibawanya Nabi kita SAW. Luar biasa berwibawa Nabi kita, Masya Allah, bujur-bujur luar biasa. Ada yang mengumpamakan wajah Nabi itu seperti matahari, sehingga tatkala dipandang langsung tertunduk, dipandang tertunduk. Itu karena wibawanya Nabi. Wibawanya Nabi. Jadi bila sahabat tuh itihi satu mat tertunduk, itihi satu mat kamuhan tertunduk. Wibawanya Rasulullah itu luar biasa. Sampai berwibawa Nabi Sulaiman, lebih berwibawa Nabi kita Muhammad SAW. Berwibawa benar sampai musuh ketakutan. Perjalanan 1 bulan memikirkan bagaimana caranya pacak batamuan Nabi. Geluluban dada pian, dan bisa lah kita geluluban dada lah. Nah waktu kita sang muslim kadada, STNK kadada, polisi ya, jadi bukan. Pada harinya kadada jia kadada, matur lalu lintas marah. Iya, dada asal nak macual. Geluluban dada, kamu geluluban, usia lah, mau ini toh. Tapi susah tidak fotoin di kantor, kenapa itu saya peret, terus hanya lapang. Bisa kalau kayak itu kan musuh tuh kayak itu sebulan merasakan kayak itu sebelum berdebat dengan Nabi Muhammad. Saking wibawanya sih, Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wibawa benar kan Rasulullah, luar biasa wibawanya dia. Ya Allah, kita aja merasakan kayak apa lah, mengelulupan dada tuh berkesan. Belum pernah bisi paguluan yang wibawanya luar biasa. Pokoknya bila melihat guru tuh langsung gigit. Anak murid nih bila melihat sidin asalnya gigir dalam kelas, tak melihat sidin diaman semuanya. Wibawanya kuat ya. Apalagi lah mensalat sidin sarek itu murid nih kalau kompromi lagi antara anda pakai meh gembira bila melihat sidin sarek. Kayak apa ya model pulang kisar katanya merasa. Itu kita pernah punya guru seperti itu. Wibawanya luar biasa sidin. Ya Allah. Orang bawi bawa kan kada lain ya. Lain. Orang bawi bawa kan ada jauh benar lainnya. Nah kada bawi bawa ini ada apa mamai tawakan ulang. Jurang kau tuh sare kada butungan muha. Kada butungan muha sare ke apa? Apa muha kuring ini kita mulai lahir sampai mati kuring aja. Ada istilah Muhammad Rahmat, ya syukur juga bang, ada sebentar kan. Dan tahu tunggul berhinggi juga, berhinggi terus. Nanti Rasulullah berwibawa. Lalu disebutkan wa idza da'ahul miskinu ajabah. Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, wa idza da'ahul miskinu ajabah. Kalau dalam Maulid Habsyi Habib Ali menyebut idza da'ahul miskinu ajabah ijabatan muajjalah. Sama, maknanya sama. Nabi itu apabila diundang oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Ini harus kita contoh berdaannya. Di mana-mana bila orang miskin mau undang kita, lakasi itu laki sarwanannya. Himung orang miskin, ridho Allah Ta'ala. Menghimungi orang miskin berarti menghimungi Rasulullah. Kata Rasulullah paling ketujuh menghimungi orang miskin. Orang miskin besaruan, capati datang. Ini kada banyak palile. Nantilah palile. Arti bukan kita palile. Palile itu bahasa keluar. Banyak palile ini maksudnya banyak lalakon. Banyak kelakuan macam-macam. Saruan gak dirawat si anak-anak rumah jagok toh. Anak jagok orang asal tadi. Jadi kita tulang gitu. Apa jujur atulah kada kah? Apa tahu dia makanannya paling kan kita lo saja. Itu diunting. Orang jangan mengunting makanan sarwan tuh mengunting mengabulkan hajat si tuan rumah supaya hajat seorang dikabulkan Allah, kayak itu niatnya. Dan ini kada makanan diunting. Mana dapat makanan warai? Pahala dapat lah, belum tentu dapat. Nah makanya bila kemana-mana tuh jangan mengunting makanan. Makanya bila tulang ke undangan makan berdahulu bersama berdahulu. Wadah kami tak ada tuan guru jujuran ini kisahnya kan mau meninggal presiden aku aja sini jarak tulang sarwan tak ada makan tuan guru wadah kami jujuran toh nanti incaan kan ya incaan tuh nanti lo ulang incaan tuh kada dustadan kada palsu jujuran kisahnya incaan biasa kami. Jadi kisahnya guru ini di rumah tuh yang ini yang kayak harwan, yang kayak salwang, yang mandai di wadah. Mandai tahu lah mandai.
Mandai kita tahu di Mandai masyhur gitu. Ada nama identik sebelum makan Mandai hiram namanya. Setelah makan Mandai putih kayak bukan nang Korea. Berkat Mandai. Macam-macam bukan dibikin di HP. Jadi yang ini menyamakan haruan saluang lawan Mandai. Dan yang ini katanya sebelum dia ceramah makan dulu. Ada jadi aku makan di aruhan kan. Ini nak begini kalau bisa kan katakan umurnya biar kata makan kada bisa kan aja. Pak aku di aruhan aja ya. Sekali tuntung di aruhan baca manakib pas nang keluarga bin bohong. Sidin manggil keluarga bin bohong nah Sidin kada baca kayaknya. Gabin cantik gitu. Tadi kada gabin cantik gabin apa yang bisa numpan muncul buyau. Apa kancil kan coba bagi gabinnya itu kira-kira kurang tua kira baju gula itu jelaunya jadi sikit mulik nah geri bunyi burung sambil bahasa pindah guling ya kamu tahu di sini makan tadi di rumah lalu sini guling ke rumah mamanya ada kan asik kan ini gini di aruhan ada makan kah orang ada nasi jadi pokok orang nah yang ini nasinya ada tapi lauknya habis nah dia lagi kudu di memuai jere dia cara makan dari makanku makan dulu di sini sampai Sidin tak meninggal dunia tuh kalau suami lagi Sidin cara mah kada makan pasti makan dulu di rumah jere di sini dasar liwat jerenya apa soalnya nggak bisa bohong iya bapak menurut alhamdulillah bisa tamu lebih bohong cuma suara tamu bisa sedap behintalo suara tamu bisa sedap behintalo ajaib bisa sedap bisa behintalo ayam itek na behintalo kali bisa sedap behintalo nah lagi itu lapang behintalo ada bagian gajian iwak karing behintalo lawannya iwak karing ada hintalo jadi iwak karing behintalo seperti Kalimantan Selatan nah aneh-aneh tuh ada di Kalsel lapak behintalo ada iwak karing behintalo ada soto behintalo ada macam-macam ada di Kalselnya apalagi bukan nangka kayak hilir pada Tuhan pian tuh batu licin harap lagi umuran dia di batu licin ada saudara besar akan buat batu licin orang Kalsel ini ada lebih banget pian sayur-sayur bako makan aja sayur bako masak bom makan masak bom nasi samin makan kata orang Banjar nasi samin masaknya masak bom makan sayurnya sayur bako harap-harap bener dia orang Banjar deh ya diam di batu licin kan suasana besar umuran tuh nah di situ sarang halang diam di sarang halang umuran ke sobat halang dia bisa halang, bagian bini ulang tuh dia montai, kandang halang. Kalau sarang halang masih halus, di kandang halang. Ada suara di patok halang. Ayo, saking ajaibnya orang Kalselnya, masya Allah, luar biasa. Ada aja kelebihannya kata Pak Ahmad orang Kalselnya, masya Allah, luar biasa benar. Nah, jadi bila orang miskin mau undang kita, bila kasih mengabulkan undangannya. Apalagi jadi tuan guru. Amun orang miskin mengundang tuan guru, lah kasih menerima. Jangan sampai bila orang miskin kada diterima, langsung jadi diterima. Ini tuan guru durhaka kepada Rasulullah. Rasulullah kak tujuan orang miskin, tapi si guru ini kada kak tujuan orang miskin. Durhaka nyawa Nabi. Datang nambah alpa karuan. Para sampai halaman guru kan. Assalamualaikum guru. Salam, adakah jadwal kosong kesembilan maulid di Gurun? Siti Balpa baju buruk, kuliah di Bapatir. Di sini. Hibak. Ada lagi pawanya. Nanti lah pawa itu ruangan. Ada lagi ruangannya dihibak full dan beletaan sebenarnya bulan maulid. Iya lain guru, maka ulun bahajat banget guru Iwan Pian. Ada hibak dan apa lagi? Aja bulan itu ulang cari bahasa ulang nantinya kalain karena mudahan bulan Rajab kau mau tampil ya amin turun lelaki tapi bahal pak singgah ingin simpangan bukan bentol kada lawas lalu orang bawa mobil Alfa nah tadi bahal pak ini bahal pak tambah sedikit hurufnya larang harganya nah saya
jadwal kosong kesan bulan Maulid. Ya, beda. Ada kosong ada. Ya. Tanggal berapa guru? Hari anu. Ya, siap guru. Barang harinya kena ulun hubungi lagi biar. Ya. Terima kasih ini dan datang sini. Singkat cerita nambah Alpa itu singgah juga nukar pentol. Lalu tatamu lawan nambah Alpa. Ujar nambah Alpa, Ji, datang di mana dia? Aku datang pada guru si Ano. Apa? Meminta sirin supaya ceramah Maulid. Dapat biar. Alhamdulillah dapat. Lawas ka sudah kian berjanji kan ada tadi ya datang. Nah, aku aja datang juga je guru tadi hibah. Ada aku dapat ya sirin. Apa maka aku hibah je? Biar maka dapat. Nah, paham dah aku guru nek nambah Alpa kan? Berarti guru ni mata duit dah. Awas kena guru ku balas biar kena. Iwas menyakiti hatiku kena ku balas guru biar. Singkat cerita, bulan Rajab pun datang. Si nambah Alpa kembali hendak mengundang tuan guru dengan niat membalas dendam. Bukan niat tapi niat balas dendam. Guru ni muka dari kerjai kada mau jalan ini. Akhirnya datang si nambah Alpa ini pakai botoner. Nyiwa orang isi jangan ada. Maka asisten pulang dihiga supir nyupirakan datang, wah dikira nih orang supir baju minjam sarung minjam harap. Nah botoner datang sampai ke halaman guru pakai botoner. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Pinando ka ulun ada sudah. Lain potongannya lain. Udah jadi potongan bilang kayak assalamualaikum. Ayo orang kita sedekah bahari. Ini nih potongan kayak orang kaya sudah. Ya guru kada pinando guru syukur akhirnya. Apa aja nih guru? Ini bulan Rajab nih kawakan bacakan merah di rumah ulun. Baca awak. Nih banyak lagi kosong nah. Mana alamatnya? Di sini. Ya, urai. Kenapa harinya bisa ulun masai pulang? Mbahnya datang harinya, karena harinya datang tuan guru ke rumah. Masya Allah. Sekali datang hati guru ini sudah kada nyaman. Kenapa kada nyaman? Halamannya aja lunau lawan lincah. Nah, datang ke portunirnya ada di halaman. Musiwaan ada di halaman. Sampai datang ke halaman hibah lawan lincah. Aduh, gitu. Mana rumahnya aja naruhan gini aja. Jurang ya gini guru Allahu Akbar. Melihat masuk kata tawin jago, hatap tubus, la ilaha illallah bahambel kada 30 waran. Kayak apa guru jurang? Alhamdulillah kalau pian sampai ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah guru pian kana tahu kawan ulun guru. Siapa ikam? Ulun dia 6 bulan mulut tadi yang telah pian kecewakan karena ulun datang memakai sepeda motor Alfa. Pian padahal undangan sudah tiba, pian terima pakai mobil Alfa. Saat ini ulun membalas dendam. Ulun jiwa mobil Fortuner. Inilah kenyataan hidup ulun. Ulun kada ada di si Fortuner, cuma menjiwa guru supaya pian mau memulakan hajat kami. Tiwas mata duitan. Mainnya guru. Mahir hendak mounting kayak itu terus. Iya. Ini nyamot, mamae kurang bener-bener. Jangan sampai nang kayak itu, jangan sampai. Artinya Rasulullah dituruti orang miskin mau undang dikabulkan kayak itu. Yang penting pokoknya mendasar kita kada tumpang, kabulkan aja. Ulun rajin bila orang datang ke rumah, ulun tambahkan jadwalnya. Ulun udah tulis jadwal. Nah, biar ini di mana jadwal ulun kosong, menpian ada tanggal di situ, ulun diisi sudah nabi yang kada percaya nih artinya. Jadi ada dusta di antara kita. Ada dusta di antara kita kayak itu. Nah, cerita terakhir. Ada seorang ulama yang menuruti jejak langkah Rasulullah menyenangkan hati orang miskin, yaitu Sayyidul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Muridnya Habib Ali, pengarang Simhut Turab. Gurunya ngarannya Ali, muridnya ngarannya Ali. Gurunya Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sedangkan muridnya Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali Kuitang ini suatu saat datang dari undangan, uyuh bawa sini. Tiba-tiba di pelantar dihadani oleh orang miskin. Baju buruk, pakaiannya lusuh. Akhirnya si miskin ini mau ucap ya Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar pian datang ke sini? Ulun hendak mau undang pian
tolong pian bacakan doa selamat di rumah ulun. Oh ini ya Habib, di mana rumah Ikam? Rumah ulun di pinggir rel kereta api. Itu sudah kalau dibaca, bila rumah di pinggir rel kereta api kadada rumah beton, itu rumah kardus, paling harap tawing kajang, paling harap dah ngerti juga nggak anak-anak kajang. Kajang tawing itu kayak rumah di Jawa itu banyak yang kajang kayak itu. Di pinggir rel kereta api. Oh iya Habib, ada nih satu malam, tunggu sebentar saya ganti baju dulu. Akhirnya Habib ganti baju, langsung mengiringi si lelaki tadi. Sampai di rumah si lelaki itu, ya Allah, Habib pun merasa sakit hati. Kenapa? Melihat keadaan hidup umat Nabi Muhammad kayak ini miskinnya. Ya Habib tolong bacakan doa oleh sini. Tuntut baca doa, si miskin ini mengeluarkan lauk makanan, nasi, lauknya walut. Belut, kayak ular tuh, walut. Yang jadi masalah Habib Ali ini sakaluargaan kada bisa makan walut. Sini tidak bisa makan walut. Nah lihat bagaimana beliau menjaga perasaan orang miskin. Saat disurungi walut, beliau mengucapkan, wahai tuan rumah, tolong dibungkus saja pakai panyo. Ngerti lah panyo dia. Nah, plastik, panyo, perlu dilestarikan ke panyo. Katakan bila bawa nasi panyo. Oh panitia ada kapanyo, jangan lagi kantongan plastik, kantong kresek jangan lagi panyo pulang kita. Panyo itu disuruh hari itu panyo. Orang buta ada nanti dikira kawannya kubura. Panyo ya pak. Buat dalam panyo aja di sini supaya aku di rumah kawan membagiakan gitu. Ini dengan senang hati, akhirnya dibungkus. Nah ini cara beliau menjaga perasaan orang miskin. Kadada sidin berucap adalah lagu lauk lain. Kenapa sidin paham nih orang kada berduit? Itu nah demikian pula adab kita, biarlah dengarkan baik-baik lelaki di sini. Dengarkan tadinya baik-baik. Bila di aruhan, di sarwanan, maulitan ka, bahaulan ka, baarwahan ka. Bila tuan rumah belum pengumuman, jangan bisa-bisa memandir. Misal tuan rumah menyuruh daging sapi lauknya, pian kada bisa makan daging sapi, jangan bersuara, berenai dia. Sampai tunggu sampai tuan rumah pengumuman. Misalnya dia tuan rumah, siapa nang kadada bisa makan daging? Bepadah. Ah hanya bepadah. Ulun kada bisa makan daging. Ya ada tulang di sini. Bisa makan daging. Ya tulang di sini. Dia bisa makan daging. Tulang di sini. Ada anak kada bisa makan daging sapi, ada yang hintalo ayam kan? Iya ulun hintalo aja kan kayak itu. Nah. Atau ada ayam, ya ulun ayam mau buang ulun di sini kan, salah pula. Akhirnya kan kita kewajiban pada kalau ada pengumuman dari tuan rumah. Kenapa dilarang memandir dahulu? Kita menjaga perasaan tuan rumah. Kalau tuan rumah tidak ada persediaan lauk yang lain, itu wajib dijaga biar supaya hati tuan rumah itu jangan merasa menyesal. Jangan merasa berdosa. Ini kadang bisa-bisa menyalok rajin. Mohon ya ada kalian pada daging. Ya menyalok kayak busia orang ada kesadia pak. Nah, yang penting lah tuan rumahnya kada jaga. Tuan rumahnya jaga biar hati. Mohon ya ada kalau lain pada yang ini ada di sini di kamar. Masuk kamar. Bila ada lain pada gini. Masuk kayak kamar nanti. Banyak keluar dari kamar. Apa aja boleh dalamnya? Pedes. Apa maka pada talinya aku mahir dia tuan mahir. Aku curang tukar daging ini aja butang kau pulang kalau orang lain dasar ada bager lagi orang pas tuan rumah dia keluar pedes jadi itu tuan rumahnya jaga ya banyak hati-hati bila sarwa itu jangan banyak pandir bener aja suruh ngira apa kata lima orang jurungi wong Solo tarima, orang jurungi Kalijo tarima, orang jurungi Sari Laut tarima, nyamannya nah tarima harus di bagian daripada menjaga perasaan. Hati Habib Ali tadi sehingga kada mau mencari laut yang lain. Singkat cerita Habib Ali pun pulang ke rumahnya, maka walut tadi diberikan lawan pembantu beliau karena beliau serumahan kada bisa makan walut.
Ini bagian daripada contoh beliau mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun harus bisa mencontoh macam itu. Jaga perasaan orang miskin, kabulkan hajat orang miskin. Insya Allah Nabi senang lawan kita. Jaga perasaan orang miskin, belajar hidup ini menjaga perasaan orang lain ya. Jaga perasaan orang lain. Kita bergaul sesama, jaga perasaan orang lain. Kita bakal kawanan, jaga perasaan kawan kita. Kita lawan orang tua, jaga perasaan orang tua. Kita lawan tuan guru, jaga perasaan tuan guru. Ya, dengan kada tahu di perasaan tuan gurunya lapah, tatap kajelnya memfoto begiliran. Begiliran, berdua guru aja. Saya orang berdiri, guru tangan 2 jam ada berdiri memfoto. Untung gurunya anom ya, jadi gurunya tuh harap banget. Ya Allah, ini kan pengharapnya kan dia jaga perasaan. Kalau sini mau izinin ya silahkan. Kalau sini cukup sudah, jangan mendesak. Tapi itu betul. Nah iya, lawan tuan guru tuh minta berkah, minta doa, minta ilmu. Bafoto tuh nomor 17. Jangan dipikirkan cuma tuh cuma ada bafoto aja sahwai juga. Tapi lihat di sidin luang ke waktu sempat atau kada kamu sidin kada sempat jangan digesak. Ini bagian dari menjaga perasaannya. Sama penceramah dijaga juga perasaan yang hadir, jaga juga perasaan yang mendengar. Nanti bila 2 tahun kali malih sila artinya sedang sampai ini bagian dari menjaga perasaan juga. Yang kita perlu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kesimpulannya ceramah ulun hari ini, ulun menyampaikan keluar biasaannya Rasulullah. 1, cuma dalam 23 tahun Nabi dakwahnya sampai ke penjuru alam. Yang kedua, Nabi pasek benar lisan beliau, maka kita turuti juga minimal mendekati pasek, membaca kalam Allah dan mengambil lawan orang lain. Yang ketiga, akhlak Nabi diantaranya memaafkan apabila terkait urusan pribadi dan tegas dalam hukum apabila terkait dengan hukum Allah. Yang keempat, Nabi selalu bersikap senang mengabulkan hajat orang miskin dan senang menjaga perasaannya orang miskin. Itu kesimpulan dari tausiah yang dapat ulun sampaikan pada hari ini. Mudahan kawan difaham, kawan diamalkan sabarataan. Mudah-mudahan majelis hari ini menjadi wasilah pelebur dosa-dosa kita, mengampuni hajat-hajat kita, menjadi wasilah kita diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan ulun. Minta ampun, minta maaf, minta halal wa biar barakaat. Demikian subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang diberikan kepada hadir baik agar membacakan doa waktu yang berbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala anwar wa sirr asrar wa riyadil abyad wa mithal waliyyi sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ahyal adana bihamdillahi abdali. Allahumma arzuqna tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa ihlas niyyah wa husnul khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'na wa an walidina wa ma sayna wa 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi badri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.